Halo, selamat datang di acara live trade bersama Kebun Saham. Kita saat ini melihat adanya chart XAU USD. Oke, saya zoom ya. Jadi XAU USD kemarin malam itu mengalami sebuah pembalikan arah yang cukup signifikan. Kita bisa lihat di sini ya. Ini adalah pembalikan arahnya. Kemudian ini secondary-nya. Nah, harusnya tadi pagi memang kita open di sini ya. Namun kita terlambat tidak apa-apa, namun di sini ada peluang. Ini yang disebut dengan inside bar. Jadi kemarin kita sudah melakukan cara ini yang sama kemarin ya. Kemarin di sini, di area sini ya. Di sini kita melakukan inside bar dan hasilnya harga turun, berhasil turun. Kemudian pada saat pembalikan arah kita tidak ikut karena kita harus menunggu adanya secondary. Jadi gerakan itu harus mengalami sebuah seperti ini dulu, baru kita boleh entry di sini atau kita entry di bawah sini. Nah, tetapi kalau kita mengalami inside bar seperti ini, ya, ini adalah inside bar, maka kita juga boleh untuk melakukan entry juga. Jadi kita bisa entry pada saat harga mengalami inside bar. Nah, ini adalah teknik trading yang semua orang pakai ya di seluruh dunia ya, bahkan di Indonesia sudah banyak orang yang memahami hal ini. Mungkin kalau 15 tahun yang lalu kita bertanya tentang hal ini mungkin ada yang kurang paham gitu ya. Tapi hari ini semua orang sudah paham. Semua orang paham cara menjalankan trading yang lebih baik. Yaitu karena banyaknya kegagalan tentunya di masa lalu yang sudah dialami oleh banyak orang sehingga mereka harus upgrade ilmu. Bagaimana sih ilmunya untuk bisa trading secara baik gitu. Nah, oke. Kita tunggu aja seperti apa ya. Ini kita lihat saya ada buy di sini dengan take profit di sini, kemudian stop loss di sini. Kita lihat aja ya. Oke, ini saya clear dulu. Clear all untuk gambarnya ya supaya kelihatan. Oke, kita coba turunkan time frame-nya ke M30. Nah, cara M30 kita kelihatan ya, adanya suatu gerakan di sini. Sebenarnya kita bisa mengukur gerakan itu bakal seberapa. Itu lewat namanya hitungan Fibonacci. Ya, kita bisa pakai namanya Fibonacci expansion. Seperti ini gambarnya. Oke. Yes. Fibonacci expansion ini kita pakai untuk menghitung nantinya itu harga bakal kemana. Gitu ya. Nah, di sini ada area ya. Tapi ini nggak kelihatan ya, karena backgroundnya putih. Oke, coba saya betulin. Oke, dan yes. Nah, sebenarnya kalau kita mengikuti harga secondary-nya ini, maka sebenarnya harga sudah nyampe. Sudah nyampe ya. Tetapi ada gerakan selanjutnya yang sebenarnya dia bisa naik lagi yaitu ke area sini.
1728. Tapi saya coba TP di 1726 ya, supaya tidak terlalu tinggi lah harapannya ya. Dan saat ini tidak ada sih divergen yang cukup mengganggu. Namun inside bar ini bisa membantu adanya momentum ya. Tidaknya dia kalau dia mau naik, dia akan naik segini, baru dia mengalami penurunan seperti ini. Jadi saya ini sebenarnya sedang menunggu untuk kenaikan gold yang terakhir sebelum dia mengalami bearish. Ya, bisa jadi dia akan bearish seperti ini, bisa jadi. Oke, harga sudah keluar, kelihatan ya, sudah keluar dari kotak kuning ini. Jadi di sini kita bisa break ya, ini disebut dengan breakout. Breakout dari sebuah apa namanya, kita akan tunggu sampai 13 menit ke depan ya. Kalau dia break di atas ini berarti ini akan ada susulannya. Dia akan masih naik beberapa saat lagi. Naik beberapa jam lagi ya. Nah, kalau kita mau aman, maka kita bisa naikkan stop loss-nya. Misalkan ke sini ya. Nah, jadi kalaupun harga turun, tidak akan pengaruh gitu ya. Anda tetap masih profit lah sedikit gitu ya. Ini yang disebut dengan BEP, ya, break even point. Jadi kalau Anda mengikuti sinyal kebun saham, maka Anda bisa, misalkan harga sudah lari sesuai dengan predik kita, kemudian Anda bisa rubah stop loss-nya menuju ke break even point. Nah, itu sangat penting ya. Nah, kalau kita sudah melakukan hal itu, maka kita nggak perlu lagi khawatir dalam trading kita, karena kita sudah safe ya, kita sudah aman, harga sudah masuk ke BEP. Ya, ini kalau saya zoom seperti ini ya. Oke lah, ini kelihatan candle besar di M15 ini sebenarnya adalah swing-nya ya. Ini adalah swing. Jadi kalau kita lihat ini secara keseluruhan ya, harga itu dia sedang, ini kalau saya gambarkan Fibonacci-nya seperti ini. Nah, ketika inside bar ini terjadi, harga dibawa turun sampai menuju ke berapa ini? 23,6, atau kalau saya kurangi 100 itu sama dengan area golden juga ya. Halo, welcome Nadia Kris Utami. Selamat sore Bu Nadia. Saya di Mas, ini pakai Zoom-nya istri.
Oh, Mas Dimas, oke. Selamat sore, Mas. Izin nyimak Pak Bos. Oh iya, silakan. Sama-sama belajar ya. Siap. Oke, ini tadi kita, ini saya mute sebentar ya. Anunya suaranya. Siap. Nah, jadi kita udah melakukan buy gold tadi dengan target yang cukup tinggi ya di sini, 1726. Untuk Pak Dimas mungkin saya akan ulangi sebentar ya. Kemarin kita kan berada di bawah sini. Nah, pada saat kita berada di bawah sini terjadi sebuah pembalikan harga. Ya, ini pembalikan yang tadi malam ya. Pada saat kita live trade di grup itu pada saat itu kita berada di area sini. Nah, pada saat di area situ kemudian saya instruksikan untuk sell, harga turun menuju ke garis yang sudah saya garis kemarin ya. Kemudian tiba-tiba harga berbalik arah. Nah, ini yang disebut dengan pembalikan. Untuk kita bisa buy lagi, maka kita perlu menunggu adanya secondary reaction atau gerakan lambat yang kedua. Jadi kemarin kecepatannya kan cukup cepat ini ya, gerakan cepatnya seperti ini. Kemudian di sini kan melambat. Nah, pada saat gerakan lambat ini seharusnya saya entry di daerah sini. Namun tadi pagi nggak sempat atau ini kemarin malam ya. Akhirnya kita ketemu di angka di atas ini. Nah, kenapa saya berani buy? Karena di atas ini ada sebuah namanya itu inside bar. Jadi kalau inside bar merupakan salah satu price momentum yang cukup bagus. Jadi tingkat akurasinya di atas 70% tentunya. Kalau kita ketemu inside bar, maka kita bisa dengan yakin sebesar 70% kita bisa lakukan trading itu. Dan kita nggak mungkin 100% ya, kita tetap harus ada stop loss ya dalam hal trading. Nah, ini kalau garisnya saya hapus ya supaya kelihatan. Nah, awal mulanya seperti ini. Ini adalah candle mothernya, ya. Ini candle mothernya, kemudian diikuti oleh anaknya. Anaknya ada berapa? 1, 2, 3. Nah, sebelum dia tambah naik lagi kan. Jadi harga itu pasti akan mengalami sebuah kenaikan pada saat dia mother candle ini tetap bertahan tidak ditembus. Jadi belum ditembus ya. Kecuali dia ada satu candle lagi yang keempat misalkan ke bawah, berarti udah selesai, udah pasti ini udah tidak valid lagi. Ini sudah bukan lagi inside bar. Nah, di sini terjadi pembalikan arah berarti, pembalikan arah ke arah turun. Tapi karena dia 1, 2, 3 candle, dia tidak bisa menembus candle besarnya ini, yang warna biru ini, maka ada kemungkinan 70% dia akan berbalik arah untuk naik. Makanya saya berani untuk buy. Nah, disitulah keputusan untuk melakukan buy. Adanya namanya momentum inside bar. Oke. Setelah dia naik, stop loss-nya saya geser. Jadi sebelumnya itu stop loss-nya ada di daerah bawah sini. Saya geser naik ke atas ini. Ya. Jadi artinya apa? Artinya posisi trading saya ini sudah aman, sudah tanpa risiko. Karena kalaupun harga ini dia turun, maka nggak ada problem buat saya. Jadi ini misalkan dia tiba-tiba menyentuh stop loss. Di sini saya sudah profit sekitar 4 pips ya. Nah, ini yang disebut dengan trading zero risk ya. Jadi kalau kita dapat peluang, kemudian peluang itu disambar oleh market, maka kita harus mempertimbangkan untuk menggeser stop loss kita ke arah
risk free atau bebas risiko. Ya, kalaupun ini kena nggak ada masalah karena memang apa ya, marketnya dia nggak langsung terjun ke atas itu misalkan. Nah, ini barusan kena ya. Jadi marketnya dia tidak langsung terjun ke atas. Dia masih akan berputar-putar di sini. Jadi kemungkinan besar marketnya itu bakal berputar-putar di sini dulu. Nah, sebelum mungkin dia akan naik lagi. Nah, nanti kita entry lagi nanti. Kita nggak perlu buru-buru entry karena ini masih candle-nya juga masih sangat slow ya, sangat pelan. Berarti kita akan tunggu sekitar mungkin 4 jam lagi ya apa yang akan terjadi ya. Jadi kalau kita lihat time frame lebih besar, H4 ya. Nah, dia mungkin istirahat di sini ya. Ini gambarnya saya hapus dulu. Ya. Jadi kalau harga memang dia masih lari-lari di sini, mungkin 4 jam lagi ya, kira-kira nanti pukul 7 atau pukul 8 malam, kita akan lihat harga akan kembali bergairah lagi. Jadi harga itu pasti tidak selalu cepat ya, pasti dia akan melambat. Jadi gerakan harga itu pasti cepat, lambat, cepat, lambat, dan itu akan berulang-ulang terus. Jadi kalau kita secara kasat mata, yang ada di video saya di YouTube ya, itu, nah ini kelihatan ya di sini. Nah, ini kan harga itu cepat, kemudian dia melambat. Kemudian dia cepat lagi turun, dia cepat lagi, kemudian dia melambat lagi. Yang saya lingkari ini melambat ya. Nah, kita berharap ini kan ada cepat gini, ternyata di sini melambat lagi. Nah, pasti ada titik-titik seperti itu. Jadi ibaratnya kalau kita berada di jalan tol itu ada tempat peristirahatan. Jadi pada saat kita sedang di jalan ada tempat peristirahatan yang dimana kadang market itu bisa berhenti. Nah, justru pada saat berhenti itu kita harus action, kita harus mengambil posisi untuk mau kemana gitu ya, mau sell kah atau mau buy kah, kita harus tahu. Nah, gimana Pak Dimas? Mungkin ada pertanyaan Pak? Mulai paham. Ya. Intinya nunggu pergerakan cepat dan lambatnya itu Pak ya. Di kisaran garis itu, garis MA betul? Ya, MA. 4 jam lagi itu di sekitar jam 7-an Pak ya. Betul. Nah, ini kalau kita lihat gambaran besarnya, itu ada sebuah gerakan lambat yang cukup besar di sini. Nah, ini kelihatan di sini. Nah, ini. Gerakan cepatnya kan ini. Ini gerakan cepatnya. Nah, di sini kita punya prediksi ya. Ini kalau bisa tembus ke sini, kemungkinan dia akan koreksi, dan dia akan naik seperti ini. Nah, tentunya di sini ada gerakan lambat-lambat pasti ya, nggak langsung tegak lurus gitu. Jadi ini planning untuk gold bisa seperti ini. Tentunya di sini pun bisa berubah ya. Kalau seandainya di sini ada sebuah gerakan yang lain gitu ya, tentu kita harus segera beradaptasi ya. Kita tidak melulu harga ini pasti naik ke sini ya. Jadi tidak ada yang pasti ya. Kita perlu di sini juga menganalisa apakah dia benar-benar akan naik atau ternyata di sini terjadi pembalikan arah. Nah, ternyata malah turun seperti itu.
Itu. Oke, kita coba cek mata uang yang lain ya. Misalkan Euro USD. Yes. Euro USD secara garis kelihatan banget dia sedang uptrend ya. Dia berada di dalam channel uptrend di sini. Nah, ini disebut channel ya. Jadi harga kemungkinan besar akan bergerak seperti ini. Nah, ini adalah gambaran kasarnya seperti ini ya. Tapi bukan berarti kita langsung entry sesuai dengan garis ini. Oh kalau gitu sell aja dulu gitu. Belum tentu. Kita harus cari momentumnya. Sekarang adalah kita cari apakah saat ini tepat untuk entry. Nah, cara mencarinya kita harus turunkan time frame-nya, misalkan ke H1 dulu. Nah, kita lihat gimana ini, apa yang sedang terjadi ya, di sini. Nah, kalau kita lihat, saat ini kelihatan ya harga itu kayaknya dia mau turun gitu ya, karena ini ada resistance yang dia itu sudah 2 kali, 3 kali tembus secara 1 jaman itu tidak bisa ditembus ya. Ini kelihatan ya di sini. Nah, kalaupun dia turun, maka turunnya pun terbatas, mungkin sampai di sini ya. Di sini. Nah, karena di sini ada support. Jadi harga itu pasti bergerak di dalam range support dan resistance. Pasti seperti itu. Jadi di dalam mindset kita saat ini adalah kita sedang sell euro dalam mindset kita ya. Nah, tapi risikonya adalah kita harus lihat risikonya ya. Risikonya adalah ini sedang dalam uptrend. Jadi kalau kita sell saat ini kan sedang melawan tren. Berarti kita harus siap-siap pembalikan arahnya. Otomatis kalau misalkan kita sell di sini, ternyata harga sulit sekali turun, tiba-tiba dia mau naik, kita harus segera ambil keputusan. Jadi trading itu adalah tentang kita mengambil keputusan ganti arah. Jadi kalau sell gagal, kita harus segera putuskan untuk stop and reverse. Jadi istilahnya switch ya, switch arah ke atas itu. Kita langsung buy, nggak usah ragu dan langsung buy. Karena kalau kita lihat kenaikannya, andai kan dia turun sampai sini, kenaikannya bisa sampai sini, tapi kalaupun dia turun sampai sini, hanya turun sampai sini. Berarti ini kan pendek ya, turunnya cuma 50 pip, tapi kalau dia berbalik ala naik, dia naiknya bisa 120 pip. Berarti pilih mana? Kalau memang harga dia naik, kita harus segera ganti arah. Supaya ketutup itu yang sebelumnya minus di sell. Ya kira-kira seperti itu ya. Nanti prakteknya ya kita harus punya keberanian ya untuk mengganti arah. Jadi pada saat kita sudah mengalami salah arah, kita harus berani mengakui bahwa kita salah arah dan kita harus segera berbalik arah. GBP USD. GBP USD kita saat ini kita masuk time frame lebih besar. Oke, time frame lebih besar. Terlihat adanya suatu gerakan lambat yang besar di sini ya. Jadi ini kan gerakan cepatnya, kemudian ini lambat, cepat, kemudian ini cepat, kemudian ini lambat, kemudian ini cepat. Nah ini.
Kalau kita tarik garis akan seperti ini. Berarti gerakan cepat ini sebenarnya belum selesai. Ini ada dua skenario ya. Pertama bisa dia naik lagi terus dia turun di sini. Ini adalah targetnya. Atau dia langsung dari sini bablas turun. Di sini targetnya. Nah, ada dua skenario. Nah, ini saya tarik garisnya asal-asalan ya, karena kalau kita mau trading sebenarnya harus agak rapi ya. Tapi karena kita pengen gambar cepet-cepet, berarti kita tinggal oret-oret aja dulu ya. Nah, nanti kita rapikan. Jadi misalkan kita kan sudah tahu arahnya bakal turun. Berarti kan ini trend line-nya kan seperti ini. Nah, kita kok bisa tahu gerakan lambat dari mana? Ini kan terakhir terjadinya swing kan ada di sini. Nah, ini kan pembalikan arah sebelum turun kan tertingginya di sini. Dari tertinggi ini kita ukur ke sini. Ini membutuhkan waktu 4 jam. 33H4. Sedangkan dari sini untuk naik sampai sini ya, itu butuh waktu 52. Sampai sini aja 46. Butuh waktu 53H4. Artinya 53 candle H4. Sedangkan di sini 30 sekian ya. 34 candle H4. Berarti kelihatan banget naiknya ini nggak kenceng-kenceng banget gitu ya. Naiknya ini pelan gitu dia, pelan-pelan. Berarti ini adalah gerakan lambat. Dia lebih lambat dari gerakan sebelumnya. Nah, otomatis kita mesti perhatikan di sini adanya sebuah gerakan turun langsung, atau di sini dia mantul dulu naik, lagi sekali lagi, kemudian turun, baru turun. Nah, jadi ada dua skenario yang perlu kita waspadai di sini. Oke, berarti pada saat ini kita perlu masuk ke time frame lebih kecil ya, misalkan ke M30. Nah, ini kan harga ada gerakan cepat ya di M30 ini. Ini cukup cepat banget. Misalkan kalau saya hitung ya, ini dari sini sampai sini 11 candle M30. Dari sini sampai sini itu sudah 36 candle M30. Artinya kita bisa mulai sell di sini. Saya langsung coba sell ya. Jadi saya sell. Oke. Kita lihat aja hasilnya. Nah, kalau kita mau pasang stop loss otomatis di atas sini. 33 pips, kita tambahkan spreadnya. Misalkan spreadnya 2, ya kita kasih tambah 2. Jadi 35. Oke. Kalau kita mau take profitnya berarti minimal di sini. Kalau mau agak bawah lagi di sini. Ya, karena ini forex maka kita take profitnya nggak usah panjang-panjang ya, 60 pip aja cukup. Oke, nanti kita cek ya apa yang akan terjadi ya. Nah, di sini kita sudah confirm ada dua gerakan dasar ya. Yang pertama ini, yang kedua ini. Jadi ini nanti di sini ada resistance di sini. Ada resistance yang membawa harga itu selalu pengen turun gitu rasanya. Nah, nanti kita lihat apakah benar-benar dia akan turun ya. Jadi trading itu kita tinggal mengukur risikonya dengan cara seperti itu. Kalau dia tren besarnya turun, maka di dalam mindset kita adalah kita harus selalu mempersiapkan sell. Dalam pikiran kita sell. Kalau kita sedang buy, berarti buy kita ini sebenarnya hanya sementara yang akan tergantikan oleh sell suatu saat gitu ya. Nah, kita harus tahu gerakannya. Sekarang pukul 3.41. Oke. Berarti 15 menit lagi kita akan melihat apakah harga di sini benar-benar menunjukkan dia turun ya.
Nah, kalau saya zoom lagi seperti ini. Ini kelihatan banget ada sebuah insight bar ya. Pertama itu insight bar-nya itu ini. Bentar, saya kotaknya mana ini? Oh ini. Nah, pertama ini ya insight bar. Akhirnya terus insight bar-nya kan ditembus turun dia. Berarti kita pas ini. Saat ini kita nge-sell meskipun terlambat dikit ya, keluar dari garis kuning ini nggak apa-apa. Ini kan beda-beda sedikit ya. Nah, berarti momentumnya ada. Kita sudah pegang momentum saat ini. Kemudian di sini ada insight bar lagi yang kedua, ini sedang terbentuk ya. Semoga ini insight bar juga. Ya, sehingga ada dua momentum di sini ya. Nanti kita ambil yang nomor satu aja. Sudah break ya. Oke. Sekarang kita tunggu ya. Nah, sambil menunggu kita bisa cek yang lain. Misalkan kita cek USD Kanada. Ya. USD Kanada. Jadi tiap pair itu forex ataupun komoditas itu punya karakter masing-masing ya. Sesuaikan dengan karakter kita. Jadi setiap orang itu berbeda-beda karakternya. Oh, aku cocok dengan Jepang, aku cocok dengan Australia, tapi aku cocok dengan Kanada misalkan. Nah, kalau saya pribadi saya lebih suka gold, GU, karena kalau dia sedang tren dia punya kecepatan dia untuk segera menuju ke take profitnya. Nah, ini kita lihat di time frame lebih besar ya. Oke, time frame lebih besar. Nah, ini menunjukkan harga sudah mulai turun dia. Ini kalau kita lihat gerakan cepatnya ini diikuti oleh gerakan lambatnya itu model seperti ini. Dan ini baru break secara hampat ya. Kalau kita cek ya dari sini sampai sini berapa lama ya? 105. Jangan dari sini sampai di sini belum break ini. 181. Nah, berarti gambaran besarnya adalah dia sedang turun. Jadi kita cek aja di sini ada apa. Nah, ini kelihatan ada anu ya, mother candle ya. Oke, ini adalah mother candle. Nah, berarti ada momentum di sini. Ada momentum, istilahnya sedang terakumulasi ya, harga sedang terakumulasi di sini. Apakah dia bakal naik ke sini? Bisa saja. Atau dia malah turun. Ya, jadi ada dua skenario. Tetap ada dua skenario di sini. Nah, kita turunkan ke M30 untuk melihat skenario itu lebih ke arah mana. Oke, ini M30 ya. Ini false break ya. Jadi harga nggak jadi turun. Ini false break. Kemudian di sini ada banyak mantul-mantul ya di dalam inside bar ini, berarti harga masih akan seperti ini ya, kemungkinan besar akan seperti ini, gini. Nah, kalau dia udah selesai, baru dia akan turun. Oke. Secara kasat mata kita mesti bisa menggambar seperti ini agar kita tahu arahnya dia mau kemana. Oke. Kalau memang ada inside bar tapi di sini kurang menarik ya. Ini di sini panjangnya berapa ini?
31 pips. Oke. Kita akan tunggu pembalikan arah di sini. Baru kita boleh sell. Baru menarik. Nah, karena ini ada inside bar, kita bisa ukur sebenarnya. Sebenarnya harganya itu sudah koreksi seperti apa. Nah, kalau kita lihat ini mana? Oh ini dia. Nah ini sebenarnya inside bar untuk pembalikan harga. Jadi dia turun nggak jadi terus dia naik. Nah, kalau kita lihat secara Fibonacci ya, kita lihat dulu pivotnya di mana. Pivot dari inside bar ini ada di sini. Nah, sekarang harga berada di atas pivot. Berarti kita eliminasi dulu yang sell ya. Kita fokusnya buy. Oke, karena ini adalah inside bar untuk buy. Kemudian harga sudah mencapai di sini ya. Di area 88% ini. Nah, berarti akan cenderung naik nih. Kemungkinan besar akan naik ya. Oke. Oke, good. Harga cenderung akan dibawa naik. Ya, apakah panjangnya sekian? Saya nggak yakin juga. Kemungkinan panjangnya sekian ya. Karena ini akan membentuk sebuah pola. Polanya akan seperti ini. Nah, dan ini kemungkinan harga akan dibawa turun setelah dia naik. Dan seperti ini, baru terakhir dia akan turun. Nah, ini adalah planning dari apa ini? US ticket ya. Oke, kita tunggu aja. Candle-nya sebenarnya arahnya masih naik ya. Kita tunggu aja seperti apa ini. Kita masuk lagi ke gold tadi apa yang terjadi ya. Oke, ternyata gold dia nggak jadi turun ya. Dia masih tetap beringas mau naik. Nah, cukup menarik ini. Akan buy gold. Tetap targetnya di area sini ya, di atas sini. Nah, kalau seperti ini risk reward-nya sudah kurang menarik ya risk reward-nya ya. Misalkan saya buy di sini kan take profit-nya 46. Misalkan saya pasang risk reward 1:1, berarti stop loss saya itu ada di sini. 46 juga. Risk reward 1:1. Dan ini sebenarnya kurang menarik. Kita tadi terlambat ya, harusnya saya entry di candle ini. Ya, harusnya entry-nya di candle ini tadi. Dan tadi kita kan kena stop loss di candle ini. Kemudian ternyata dia malah naik di sini candle ini. Ini sebenarnya bagus untuk entry. Karena di sini stop loss-nya terbatas, cuma 30 pip, tapi keuntungannya bisa sampai 50-60 pip. Nah, risk reward ini perlu kita pertimbangkan juga, karena kalau risk reward-nya, kita perlu memilih mana risk reward yang menarik. Jadi kalau risk reward-nya kurang menarik, kita perlu hindari dulu. Jangan terlalu spekulasi dengan itu. Nah, ini GBP tadi.
GBP sell, XAUUSD buy. Nah, ini kan berlawanan ya. Jadi biasanya kan sesuatu yang berhubungan dengan belakang ini US dollar harusnya kan beriringan gitu. Tetapi ini saling tidak beriringan ya. Mendekati pukul 4 ini market masih slow banget ya. Belum ada reaksi yang menarik ya. Mungkin nanti pukul 7 ya baru menarik. Kita tunggu aja nanti ya. Tapi kalau memang marketnya nggak menarik, Anda mau close waktu-waktu terserah. Misalkan Anda close sekarang, kemudian nanti jam 7 Anda lihat lagi marketnya gimana. Itu sangat sangat bagus ya. Jadi kita nggak perlu buru-buru dalam entry. Kalau memang kurang sip, ya kita nggak perlu paksakan. Nah, misalkan seperti ini, gold banyak sekali ya, ada beberapa apa yang namanya jarum-jarum di sini ya. Ini berarti menandakan di sini ada resisten kuat. Nah, kalau udah banyaknya ekor-ekor ini atau jarum-jarum ini, artinya harga sudah kurang menarik di sini. Harga sudah mulai mengalami perlemahan ya. Jadi ada harga sudah melemah. Nah, ini trend line-nya. Nah, karena kita berada di dua resistance besar ya. Yang pertama ini ya, ini resistance diagonalnya. Ya, harga persis berada di resistance diagonal. Bisa saja dia akan memantul turun dari sini. Sangat bisa, karena ini kenaikannya juga sudah cukup ekstrim ya. Sekitar 270 pips di sini ya, pembalikan arahnya. Nah, kita perlu pertimbangkan untuk exit, untuk di XAUUSD ini. Kita nggak perlu paksakan. Jadi dalam trading itu kita perlu punya kecepatan untuk memadukan beberapa technical yang memang sangat mendukung kita. Ya, pertama, support resistance harus jelas. Kedua, momentum apakah masih ada atau sudah melemah momentumnya. Oke. Kemudian ketiga, apakah kita sedang melawan tren atau kita sedang dalam gerakan lambat yang suka memantul-mantul. Berarti kalau kita berada dalam gerakan lambat, otomatis trading tersebut bakal menjadi membosankan. Ya, pasti dia nggak kemana-mana. Harganya ya di situ nggak kemana-mana gitu ya. Nah, mungkin kita tunggu agak lebih malam lagi supaya lebih bergairah, itu juga bisa. Gitu ya.
Oke, sepertinya gold betul yang tadi ya, udah kena stop loss ya udah, stop loss BEP udah biarkan aja. Tapi kita tadi mencoba adanya sebuah breakout yang kemungkinan besar akan mengalami sebuah kenaikan ya, ini di sini, di M15 ini tadi. Nah, tapi dia malah berbalik arah ya. Sehingga ini trading posisi seperti ini tidak perlu diperjuangkan. Tidak perlu diperjuangkan karena ini akan mengalami sebuah pembalikan yang cukup bagus sebenarnya. Tapi saya akan tunggu sampai kena stop loss ya. Saya tidak buru-buru ya, karena harga bisa saja tiba-tiba misalkan dia mengalami kecepatan sedikit naik, kemudian dia balik lagi. Istilahnya membentuk sebuah jarum ya. Ya, misalkan harga membentuk sebuah gerakan seperti ini kan juga bisa jarum gitu. Ya, dia naik, kemudian nggak jadi naik, terus turun lagi. Dua menit lagi pukul 4, dan ini mungkin akan ada sebuah gerakan ya. Kita harapkan ada gerakan yang cepat. Oke, trading itu ya sesederhana ini ya, tidak perlu dibikin yang rumit. Kita cukup gunakan tools yang ada, sederhana saja. Kita sudah bisa mendapatkan hasil lah yang lumayan ya dari kesederhanaan ini. Nah, kita akan menunggu ya. Saya tidak buru-buru untuk stop loss karena bisa saja itu kejadiannya seperti ini. Nah, ini kan banyak sekali jarum-jarum ya. Ada 1, 2, 3 jarum. Nah, di sini kan secara H4 belum terjadi banyak jarum ya. Kalau dia memang ada 3 jarum di sini, saya sudah get out, udah selesai gold. Dia nggak akan bisa naik secara pattern ini ya, pola ini tidak akan naik. Tidak berhasil naik kenaikannya. Nah, ini juga sama, GU harga juga masih main-main di area sini. Kalaupun ini dia nggak bisa turun, saya akan tunggu minimal adalah 3 candle ya, 3 candle H4 gitu ya, mungkin sampai jam 11 malam nanti ya, seperti apa kejadiannya, baru saya akan close ya. Atau dia mungkin langsung kena stop loss ya, terserah, nggak apa-apa.
Ya, kira-kira seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Anda mau belajar di mana saja tentang trading, ilmunya sama ya. Jadi pasti kalau saya menyebutnya gerakan cepat, gerakan lambat, kalau di luar sana mungkin ada yang menyebut impulse dan correction, atau mungkin ada yang juga yang menyebut primary primary dan secondary. Mungkin ada juga yang menyebut gerakan ABC ya. A sama dengan C. Itu semuanya hanya istilah ya, tapi yang penting kita tahu prinsipnya. Jadi kita tahu prinsipnya bahwa harga pasti akan bergerak secara cepat dan setelah itu dia akan secara pelan. Seperti itu. Ya, pasti Pak Dimas, saya akan share di YouTube ya supaya bisa kita tonton. Oke, thank you very much buat atensinya ya, semoga bermanfaat ilmu ini dan semoga Anda bisa segera praktekkan ya. Yang penting Anda praktekkan, Anda banyaklah berlatih, supaya apa? Supaya Anda bisa mengenali market mana yang cocok untuk Anda. Oke, sukses buat Anda semua, salam dahsyat luar biasa dari Kebun Saham. Thank you very much sudah hadir di Zoom ini. Sampai ketemu di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Thank you Pak Dimas. Terima kasih. Sama-sama.